Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita mulai ibadah kita di Minggu Judika. Kita bernyanyi dari nomor 23, Kami Datang, ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu, yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 9, Kupuji kasih setiamu.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 172, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, terangi hatiku. Dengarkanlah doa permohonanku. Aku yang sengsara, kasihanilah. Aku penuh dosa, ampunilah. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku. Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu. Akanku lupakan selama hidupku. Telah disalibkan karena dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan ampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakan Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 183, Telah Kutemukan. Telah kutemukan raja kasih, begitu orangnya
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumur. firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 281 yang telah beriman pada Allah. Yang telah beriman pada Allah, berbahagia hidupnya, akan mendapat penghiburan dalam penderitaannya. Bukanlah nasib khususnya, Yesuslah dasar imannya. Tuhan mengetahui saatnya yang paling baik kepadamu, asalkan kau setia padanya. Nantikan waktu Tuhanmu. Tuhan memberikan berkat-Nya yang tak terduga bagimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 404, Tinggalkanlah Kegelapan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Pelita bukan nyalakan di dunia yang gelap. Mohonlah pengampunan dosa pada Kristus Tuhan kita. Nanti engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Hilangkanlah keraguan, bulatkanlah hatimu. Jauh darimu kegelapan, disinari Tuhanmu. Bukalah pintu hatimu, terimalah Yesus Tuhanmu. Serahkanlah seluruh hidupmu, kasih-Nya besertamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita membuka dan membaca nats khotbah untuk minggu kita hari ini, Minggu Judika 3 April 2022, yang tertulis di surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4b hingga ayatnya yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 4b hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikianlah bunyinya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saya mengetikkan di mesin pencarian Google tentang apa yang paling dihargai atau paling diutamakan atau paling berharga bagi kebanyakan orang Indonesia 2 tahun belakangan ini, saya kaget membaca hasilnya bahwa ternyata tingkat teratas adalah face atau wajah. Lalu disusul dengan kesopanan atau courtesy, lalu harmoni, kehangatan, kelemah lembutan, berbakti dan ketenangan. Apa yang paling kita hargai kemungkinan besar ditunjukkan melalui bagaimana kita menghabiskan waktu dan resources atau sumber daya kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam teks ini Rasul Paulus yang sebelumnya menghabiskan seluruh waktunya dan resourcesnya untuk mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen, membangun sebuah karir yang cemerlang sebagai seorang Farisi yang taat. Lalu ternyata saat dia menulis surat kepada jemaat Filipi ini, Rasul Paulus sudah mengubah fokus apa yang paling berharga dalam hidupnya. Sehingga kemudian dia menghabiskan seluruh waktunya, seluruh sumber dayanya untuk mengejar Kristus. Kesuksesan karirnya tampaknya sudah berantakan sebagai seorang Farisi yang taat. Karena dia kemudian masuk penjara demi Kristus. Namun apa yang terlihat sebagai sebuah karir yang gagal, ternyata berkontribusi kepada pembunuhan pemanggilan Paulus sebagai seorang pelayan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia mampu mewartakan Injil kepada para penjaga penjara yang bisa kita lihat di Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Dan perubahan Paulus ini tentu saja menunjukkan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang paling dia hargai di dalam kehidupannya. Perikop ini dibuka dengan argumen melawan nilai-nilai lahiriah atau kedagingan. Yaitu di ayat 4b. Ketika Paulus berbicara tentang kepercayaan pada hal-hal lahiriah, yang dia maksudkan adalah memberikan penghargaan tertinggi kepada sunat, kepada ritual-ritual luar lainnya yang tidak berkenaan dengan hal-hal yang imani. Untuk menggambarkan hal ini, dia menggunakan perjalanan dan pengalaman hidupnya sebagai contoh. Lalu dia menyebutkan ada 7 keuntungan yang sebenarnya dapat dia klaim, yaitu di ayat 5, dia disunat pada hari ke-8, dia dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, dia orang Farisi. Lalu tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Dia jelaskan itu di ayat 5-6. Ada banyak keuntungan sebenarnya bisa dia klaim secara lahiriah. Tetapi di ayat yang ke-7 dia membuat sebuah kontras, dia balikkan semua keuntungan itu hanya dengan satu kata. Satu kata pendek yaitu tetapi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Dia mengkontraskan cara berpikirnya yang lama, yang bisa kita baca mulai ayat 4b hingga ayatnya yang kelima, menggantinya dengan yang baru, yaitu di ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Uniknya, Rasul Paulus menggunakan kata atau istilah bahasa akuntansi yaitu untung dan rugi. Atau dalam bahasa akuntansi aslinya lebih sering kita dengar laba dan rugi. Lalu di bagian akhir dari laporan laba rugi itu, dia menunjukkan ada rugi bersih dan ada laba atau untung bersih. Yang memperlihatkan sejauh mana sesuatu itu menguntungkan. Ternyata tidak semua yang terlihat menguntungkan itu betul-betul menguntungkan. Dan tidak semua yang terlihat secara kasat mata itu tidak menguntungkan, ternyata menjadi menguntungkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus memahami hidup yang menguntungkan dalam Allah dengan istilah beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu bisa kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12, lalu yang terakhir ayatnya yang ke-14. Untuk mendapatkan keuntungan, Paulus memperhitungkan segala keuntungan eksternal tadi sebagai sebuah kerugian. Lalu dia memperhitungkan pengetahuan dan pengenalan akan Kristus sebagai sebuah keuntungan. Jika dulu dia menyerahkan semua yang ada di hidupnya demi hal-hal yang lahiriah, maka sekarang dia menyerahkan semuanya demi mengenal Kristus. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apa yang kita pahami, apa yang kita anggap sebagai keuntungan bagi hidup kita? Lalu apa yang kita anggap, yang kita perhitungkan sebagai sebuah kerugian? Demi apakah kita rela mengorbankan segalanya? Demi jabatankah? Demi kuasakah? Demi hartakah? Rumah, mobil mewah, kenyamanan? Demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga kah? Demi kesenangan selama hidup di dunia ini kah? Atau demi pengenalan yang lebih mendalam akan Kristus? Biarlah hati kita yang menjawabnya ya, saudara-saudara. Akan tetapi Paulus menghargai pengenalan akan Kristus bukan tiba-tiba datang dengan begitu saja turun tanpa alasan. Dia menghargai pengenalan akan Kristus karena dia melihat bahwa hanya di dalam kesatuan bersama dan dengan Kristus, dan bukan karena kualitas diri, bukan karena pencapaian Rasul Paulus, dia dapat berdiri di hadapan Allah, bukan. It's only by His grace. It's only by God's grace. Hanya karena kasih karunia Allah. Nah, dia ingin ditemukan, to be found in God. Dia ingin ditemukan hanya di dalam Allah. Lalu kita ingin ditemukan di dalam apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam harta yang berkelimpahankah kita ingin ditemukan? Di dalam keriuhan dunia inikah kita ingin ditemukan? Di dalam jabatan dan kuasa yang sangat wah itukah kita ingin ditemukan? Atau kita seperti Rasul Paulus ingin ditemukan di dalam Allah? Ditemukan di dalam Allah hanya didapati ketika hidup seseorang sudah disingkapkan di hadapan penciptanya. Semuanya ini datang dari iman di dalam dan kepada Kristus. Nah, uniknya lagi Paulus ini memadukan gambaran akuntansi tadi, untung atau laba dan rugi, dengan dunia atletik. Dia menggambarkan sejauh mana dia menghargai Kristus itu
Karena dengan berlari, seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena velusnya sudah berubah, maka dia mengerahkan seluruh energinya untuk mengejar Kristus. Dia mengerahkan seluruh apa yang ada padanya, waktunya, dan segalanya untuk mengejar Kristus. Apa yang ada di depannya. Bagaimana cara dia bisa mengejar Kristus dengan melupakan apa yang sudah ada di belakangnya? Seringkali kita punya kaca spion, tapi ternyata kaca spion itu lebih besar daripada kaca depan untuk melihat masa depan. Apa yang ada di depan kita. Kita semua sudah tahu kenapa kaca spion harusnya kecil, karena dia hanya untuk menilik sejenak ke belakang supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Supaya kita tidak menabrak dan lain sebagainya. Akan tetapi, biarkanlah yang sudah berlalu tetap di belakang. Supaya dia tidak menghalangi apa yang menjadi tujuanmu di depan. Nah, Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Semua pencapaiannya, semua privilege-nya yang tadi orang Israel yang disunat, Farisi yang taat. Dia tinggalkan semua privilege itu di belakang. Lalu dia mengarahkan dirinya pada apa yang di depannya, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu apa yang paling berharga bagi kita sebagai individu? Apa yang paling berharga bagi kita sebagai sebuah persekutuan atau komunitas Kristen, sebagai sebuah komunitas gereja? Apa yang paling berharga bagi kita? Mungkin kita cenderung untuk menilai dan menghargai kualitas atau pencapaian tertentu sebagai keuntungan yang memberi kita nilai di hadapan Tuhan. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika saya mengetik mesin pencarian Google tentang apa yang values apa yang paling dihargai, yang paling tinggi di tingkatannya bagi orang Indonesia. Yang pertama ditunjukkan adalah wajah, atau mungkin bisa kita bilang fisik ya. Ternyata yang paling dinilai dan paling berharga bagi orang Indonesia itu face, wajah, fisik. Maka tidak heran ada banyak tindakan body shaming. Hei kurus, katanya. Kok gendut kali? Kau lagi isi ya? Kok perutnya buncit? Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak body shaming yang kita lakukan. Mungkin setiap hari. Lalu ada begitu banyak bullying yang dilakukan terlebih untuk anak-anak sekolah dan tingkat remaja dan sejenisnya yang sering kita baca di koran, kita lihat, lalu kita dengar juga dari berita. Ada begitu banyak body shaming dan bullying yang akhirnya membuat psikologi seseorang menjadi terganggu. Karena apa? Ternyata values kita hanya masih sebatas hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang fisik. Hanya persoalan wajah dan fisik. Maka tidak heran juga ada begitu banyak muncul sekarang produk skincare, produk pelangsing, produk peninggi badan, dan lain sebagainya. Karena apa? Values kita masih pada hal-hal yang lahiriah. Belum sampai kepada hal-hal yang menjelang. Kalau lahiriah lawannya adalah yang batiniah, yang rohaniah. Menjelang pun kita masih sulit, apalagi mencapai hal-hal yang secara inti adalah rohaniah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
11 hari lagi dari sekarang menuju Jumat Agung. Sudahkah kita periksa hidup dan iman kita sehingga kita dapat memperhitungkan keuntungan sebagai kerugian dan memperdalam ketergantungan kita pada Kristus, atau kita masih berkutat pada hal-hal yang lahiriah saja? Kita masih berkutat pada hal-hal yang fisik saja. Kalau iya, maka sekaranglah waktunya di masa Prapaskah ini, kalau dalam bahasa liturginya masa Lent, masa Prapaskah ini, inilah waktunya bagi kita untuk mengoreksi, memeriksa hidup kita, mengoreksi dan memeriksa iman kita, sehingga kita bisa memperhitungkan yang keuntungan kita anggap di awal bisa menjadi kerugian. Lalu kita bisa memperdalam ketergantungan kita kepada Kristus. Marilah kita isi waktu yang sempit ini, 11 hari masa Prapaskah ini yang tersisa, untuk memeriksa hati kita, memeriksa iman kita, berlari menuju Kristus, mengejar Kristus lalu meninggalkan apa yang di belakang kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu ke dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba di hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini. Kami masih boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia. Dan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang Kau wartakan melalui hamba-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan dan mengajari kami untuk mementingkan hal-hal yang bukan hal-hal lahiriah, tetapi mengejar Kristus dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari apa yang kami dapatkan sekarang dan iman yang kami miliki sekarang itu hanyalah karena kasih karunia-Mu semata. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, perlengkapi kami, tolonglah kami untuk bisa menunjukkan pandangan kami kepada Kristus dan meninggalkan apa yang di belakang kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Biarlah kiranya Tuhan yang menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kami dan menambahkan iman kepercayaan kepada kami. Dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 518 ayat 1 sampai 2, Sinar Kasih Tuhan Yesus, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, yang mengajukan hidupku karena milikku semua. Kuserahkan padamu atas selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.